Halo Sobat Podcast RRI Manokwari, selamat datang dalam podcast kali ini tentunya dengan topik yang menarik, melayani Tuhan, membangun bangsa, di mana topik ini menjadi sebuah inspirasi yang menghadirkan pesan bahwa iman, karya, dan pelayanan bukan hanya untuk kehidupan rohani, tetapi juga untuk membangun masyarakat dan bangsa. Melalui bincang-bincang kita bersama ketiga narasumber yang telah hadir di studio podcast kita kali ini, kita akan menggali bagaimana nilai-nilai spiritual dapat menjadi fondasi, karakter, integritas, dan kontribusi nyata bagi tanah Papua dan tentunya bagi Indonesia. Tetap bersama kami dalam podcast RRI Manokwari dengan topik melayani Tuhan, membangun bangsa. Dan mari kita mulai. Shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya ini? Baik. Tuhan baik. Baik, Sobat Podcast RRI Manokwari, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga narasumber kita yang telah hadir di studio podcast. Kita berkenalan di samping saya ada seorang cewek cantik sendiri karena kedua narasumber kita lainnya adalah pria. Satu-satunya wanita. Oh, bersama saya. Ya. Betul ya. Baik, kita kenalan dulu. Halo, Kak Yusti. Halo Kak Vero. Oke, ini dia ada Kak Yustisia Waropen, seorang pemuda yang aktif dalam melayani gereja. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengundang Kak Vero. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, meskipun Manokwari lagi diguyur hujan ya beberapa waktu ini. Benar sekali ya. Walaupun cuaca di Kota Manokwari kadang tidak jelas ya, kadang panas, kadang hujan, tapi tetap setia melayani Tuhan. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya selamat ya Bapak, selamat datang di podcast RRI Manokwari. Ya. Ada Bapak Evangelis M. Patwa. Oke, bagaimana kabar Bapak? Baik, sehat walafiat. Oke, luar biasa. Penyertaan Tuhan selalu ada ya Bapak ya. Ya. Oke, bagaimana hari ini, menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke, karena Bapak mempunyai jam untuk melayani ya. Yang pastinya sangat padat. Kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di podcast RRI Manokwari. Oke, dan berikutnya narasumber kita seorang remaja berusia 15 tahun dan seorang pianis di gerejanya ya. Kita berkenalan dulu dengan Ade Zenasroy Aldisle. Halo Ade. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Terima kasih sudah hadir di podcast RRI Manokwari. Baik, sekarang kita akan coba berbincang-bincang nih tentang satu topik yang memang luar biasa, melayani Tuhan, membangun bangsa ini. Seperti yang tertulis di mana pemerintah ini adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Baik. Bagi ketiga narasumber kita ini, apa arti melayani Tuhan menurut Anda dan bagaimana itu bisa membentuk karakter Anda sehari-hari? Oke, dimulai dari Bapak Patwa. Oke. Shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Evangelis Martinus Padua. Apa arti melayani Tuhan? Jadi saya ini sebelum menjelaskan harus baca ayatnya dulu untuk menjadi satu pijakan kita untuk masuk ke arti melayani Tuhan. Lukas 17 ayat 10 berkata, Yesus berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya, sikap hati manusia terhadap kuasa dan kebaikan Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jangan marah dulu. Sebab Tuhan memilih yang tidak berguna untuk mempermalukan yang berguna. Atau Tuhan memilih yang tidak berguna untuk membuat mujizat besar.
Contoh, Daud yang kecil lemah membunuh Goliat yang besar dan perkasa. Bisa kita juga baca di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Silakan Ade, tolong baca. Oke. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berbunyi, tetapi ada yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Artinya pendengar, membentuk karakter anak untuk berpengharapan kepada Yesus. Rendah hati, takut akan Tuhan, berkepribadian seperti Paulus. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21, silakan baca sedikit saja. Bisa cepat kan? Bisa. 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21. 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 21. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku yang hidup di bawah hukum Yahudi, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi pendengar, singkatnya begini, Rasul Paulus berkata, kalau kamu orang Yahudi, saya juga orang Yahudi. Ya. Supaya aku memenangkan kamu, orang Yahudi. Sebagian orang Yahudi itu diselamatkan. Kalau kamu orang lemah, aku juga sebagai orang lemah. Supaya memenangkan sebagian orang lemah untuk diselamatkan. Kalau kamu bilang di bawah hukum Taurat, aku juga di bawah hukum Taurat. Supaya memenangkan sebagian orang untuk diselamatkan. Itulah pelayanan yang penuh kerendahan hati. Pelayanan orang-orang yang merasa tidak berguna, tapi dipakai Tuhan luar biasa untuk menghasilkan hasil yang besar. Ini pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pendengar yang diberkati Tuhan, anak-anak muda, ada yang dengar, jangan rendah hati, jangan menganggap dirimu rendah. Engkau berharga di mata Tuhan. Pendeta besar yang khotbah besar-besaran, dapat jabatan tinggi-tinggi, berdoa orang sakit tidak mungkin sembuh. Tapi saudara yang kecil berdoa dengan bahasa sederhana, pasti orang itu sembuh. Itulah kuasa Tuhan. Itulah cara melayani Tuhan. Demikianlah. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa bagi kami. Tentunya bagaimana terkadang orang yang dianggap tidak berguna pun bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Iya. Iya, baik. Berikutnya, nah untuk Justi nih Kak Justisia. Iya. Menurut Kak Justisia, apa arti melayani Tuhan? Dan bagaimana itu bisa membentuk karakter Kak Justi sehari-hari? Tadi dari firman sudah sangat jelas ya, apalagi kita sebagai anak-anak muda Kristen, di mana kita dengan melayani itu selain kita beribadah kepada Tuhan, kita juga memberikan menerapkan itu di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Nah, kita melakukan hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan. Yang pokoknya itu adalah hukum yang wajib kita lakukan, di mana ya hukum yang kedua itu mengucapkan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di mana kita melayani bukan hanya langsung memberikan, saya harus berikan ini, saya tidak. Dengan bertutur kata, dengan bersikap, itu cara saya sebagai anak muda Kristen menyampaikan atau menyalurkan bentuk pelayanan untuk Tuhan.
Itu KVR. Oke. Berikutnya untuk Senas, bagaimana menurut Ade Senas di usia yang remaja? Menurut Ade Senas, bagaimana sih arti melayani Tuhan dan bagaimana itu bisa membentuk karakter Ade di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau menurut saya itu arti melayani Tuhan dan dampaknya. Ya, Iya. Oke. ya. Melayani Tuhan itu membuat kita merasa rendah hati. Jadi kan kita melayani, misalnya saya kan melayani sebagai pianis. Iya. Kebetulan kita pasti tetap rendah hati sama orang lah. Ya. Ya kita fokus untuk kita melayani Tuhan dengan Iya. permainan musik kita. Ya. Dan itu dampak yang membuat karakter kita berubah itu ya seperti yang pertama kita tetap rendah hati, Iya. disiplin, dan terus bertanggung jawab. Takut akan Tuhan. Ya. Dan juga takut akan Tuhan. Oke, siap. Sabar ya, Dek. Break dulu sebentar ya. Mamaku nih telepon kenapa, Kang? Halo, Mak. Kenapa, Mak? Apa? Aduh, ya nanti. Lagi sakit. Istrinya bulan ada minum uang, Iya, anaknya sakit. Mak. Aku lagi rekaman podcast ini. Lagi rekaman podcast. Lagi break. Rekaman podcast. Ini lagi rekaman podcast, Mak. Ma, aku lagi rekaman podcast. Nanti saja hubungi lagi. Ini lagi rekaman podcast. Wow. Kabel yang disembunyikan. Oke. Oke. Baik, Tuhan. Minta maaf ya. Halo, Jangan. bisa kok dia. 3, 2, 1, action. Baik, sobat podcast RRI Manokwari, itulah arti melayani Tuhan dari narasumber kita, ketiga narasumber kita yang luar biasa. Bagaimana melayani Tuhan ini menjadi salah satu pembentuk karakter dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tentunya kita masih dalam podcast kali ini. Kita masih akan berbicara bagaimana melayani Tuhan membangun bangsa. Baik, dari saya akan bertanya ke Zenas yang paling muda, Oke. seorang remaja. Zenas, identik masa remaja ini adalah masa di mana tentunya anak-anak ingin melakukan apa yang ingin menjadi keinginannya. Tapi Zenas mulai remaja sudah melayani Tuhan di gereja. Nah, dimulai dari umur berapa Zenas sudah menjadi seorang pianis di gereja? Kalau umur mungkin saya sudah agak lupa, tapi seingatnya saya mulai latihan piano itu kelas 3 SD. Dan kelas 4 SD itu saya sudah melayani sampai sekarang. Oke, dari kelas 4 SD ya sudah melayani bermain piano di gereja ya. Ya. Apa yang memotivasi Zenas begitu? Memotivasi saya itu waktu itu pendeta ada khotbah dan dia berkata, jika kita melakukan dengan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik juga kepada kita. Ya. Oke, luar biasa. Itu akhirnya memotivasi Zenas sampai sekarang untuk melayani. Iya. Ini memberikan sesuatu yang tulus kepada Tuhan. Iya. Bagaimana pendapat Zenas pada saat di usia kelas 3 SD, pastinya anak itu masih ingin belajar bermain. Sedangkan Zenas sudah mulai diajar atau dituntut untuk belajar piano, keyboard itu benak Zenas bagaimana? Ya tidak apa-apa sih, yang penting bisa bagi waktu saja memain, latihan, belajar aja. Oke. Hingga sekarang Zenas kelas berapa? 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. Iya. Tetap melayani Tuhan sebagai seorang pemain piano ya. Iya. Dan tentunya yang saya dapat informasi, Zenas ini juga sebagai salah satu pengurus di Sekolah Sabat ya. Iya, kebetulan saya dipercayakan menjadi wakil sekolah Sabat. Wakil sekolah Sabat itu membuat jadwal-jadwalnya. Oh, oke. Ya.
Oke, Senas di mana gerejanya? Saya di gereja Advent Sanggeng. Oke, gereja Advent Sanggeng, luar biasa ya. Nah, kita beralih berikutnya ke Kakak Justi nih. Iya. Kakak Justi sebagai orang muda tentunya. Ya. Di masa muda ini kan tentunya masih kepingin jalan-jalan, Iya. kepingin senang-senang. Benar. Tapi bagaimana Kakak Justi memberikan hati yang tulus, waktu yang tulus untuk Tuhan, untuk melayani? Apa yang memotivasi Kakak Justi? Memotivasi ya. Untuk motivasi tentunya dari orang tua. Oke. Dari sejak kecil itu sudah diajarkan untuk dibiasakan untuk bergabung kalau di kami sekolah minggu. Oke. Setiap hari Minggu kita ikut bergabung dengan teman-teman. Waktu singkat Justi itu memang dari kecil ya sudah terbiasa di sekolah minggu. Oke. Dan ternyata dengan rajin sekolah minggu kita pun bisa seperti tadi Senas, karakternya terbentuk sampai bisa tekun dalam melakukan satu aktivitas di mana menjadi seorang pianis itu tidak gampang, Kak Vero. Iya, itu harus benar-benar tekun. Nah, jadi bicara soal disiplin juga di sekolah minggu, ada satu hal yang Justi selalu terapkan bahwa masa kita mau ke sekolah, kita mau ke kantor harus tepat waktu dan disiplin. Masa kita tidak disiplinkan diri kita untuk melayani kepada Tuhan. Oke. Satu hari ada 24 jam, 30 menit kita berbicara kepada Tuhan juga. Itu mungkin cukup lama ya, Bapak ya. Itu berbicara dari hati ke hati seperti berdoa dengan kita membiasakan diri berdoa dan bergabung di dalam satu organisasi anak muda. Kebetulan saat ini saya juga seorang pemuda di salah satu gereja Kristen Injili di Jemaat Bartolomeus, dan kita diberikan selalu diberikan ada jadwal seperti tadi ada Senas. Kalau ada Senas kan diberikan tanggung jawab nih menjadi wakil sekolah sahabat di mana harus menyusun jadwal. Nah, kita pun di pemuda atau kita bilang di istilah kita PAM ya, Persekutuan Anak Muda. Nah, itu Kak Vero, kita juga diberikan tanggung jawab dalam satu bulan pasti ada yang bertugas. Kita juga bertugas melayani, baik itu memimpin pujian, membawakan pengantar sebelum membaca firman, dan menjalankan persembahan gitu Kak Vero. Oke, luar biasa benar ya. Berarti memutuskan untuk melayani Tuhan dari muda itu suatu pilihan yang tepat. Iya Kak, karena begini, apalagi saat ini kita di era digital nih Kak. Benar sekali ya. Ya apa-apa harus dulu sabar dulu ya, saya cek dulu ini memastikan ya, nih ya betul. kan. Itu tantangannya berat sekali Kak Vero. Apalagi Tantangannya sebagai ya. seorang anak muda. Saya sangat merasakan tantangan itu karena harus bisa membagikan diri untuk bergabung di komunitas anak muda, kembali fokus dengan kegiatan gereja. Oke. Tapi juga tantangannya, tidak bisa, saya juga kadang tergoda untuk Scrolling medsos ya. suka tergoda nih Kak Vero. Oke. Iya, anak muda tantangannya tuh bukan soal tantangan lapar, mengantuk, atau soal pendidikan, bukan. Tantangannya sekarang tentang era digitalnya Kak Vero. Oke, betul. Iya. Betul sekali. Bagaimana melayani Tuhan, tapi tantangannya ini luar biasa ya. Perkembangan digital, sebenarnya kita sebagai anak muda juga merasa terima kasih karena kita menjadi anak-anak yang ada di era ini. Betul. Mungkin di saat era-era sebelumnya orang tua kita agak merasa kesulitan. Kita memang saat ini merasakan kemudahan dari perkembangan teknologi. Baik, ini berarti kita akan ngobrol tentang pelayanan digital. Wow. Pelayanan Injil secara digitalnya. Nah, ya. Kira-kira bagaimana Kak Justi pelayanan Injil secara digital, di mana sekarang juga banyak sekali yang menggunakan media sosial untuk mengabarkan Injil. Ya. Bersyukur. Kenapa? Karena sekarang kita tidak harus tunggu waktu ibadah kayak jadwal-jadwal ibadah baru kita beribadah. Selain mungkin ibadah kita pribadi bersama keluarga di rumah, sekarang era digital. Terima kasih buat teman-teman, kakak-kakak, pemuda
yang kreatif, Oke. telah memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik dalam Zoom bersama, atau mungkin dia membuat satu Konten-konten ya. konten-konten di mana memberikan edukasi dengan gaya anak muda melalui teknologi yang ada. Pokoknya terbaik buat teman-teman dan kakak-kakak yang sudah memanfaatkan teknologi ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke, luar biasa. Nah, Luar biasa. benar. Dan Bapak, Ya, kalau tadi pembicaraan saya dengan Justini terkait dengan bagaimana kemajuan teknologi ini bisa membuat pekabaran firman Tuhan ini makin cepat, makin gampang diterima oleh siapapun. Nah, Bapak, ini berarti terlihat terjadinya suatu perubahan ya. dan perubahan dalam era kepelayanan, ke masa-masa pelayanan gitu Bapak ya. Biasanya mungkin orang lebih banyak mungkin membawakan firman Tuhan di gereja saja atau mungkin pada saat perkumpulan-perkumpulan di rumah. Tapi sekarang banyak yang aktif untuk membagikan firman Tuhan lewat media sosial. Perubahan komunitas. Nah, Bapak, menurut Bapak, apakah ada contoh nyata perubahan komunitas karena kekuatan nilai-nilai Kristen begitu Bapak? Terima kasih. Memang Rasul Paulus berkata begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti Injil ini keharusan, wajib. Kalau tidak memberitakan itu celaka bagi kita. Oleh sebab itu harus kita punya jiwa seperti Rasul Paulus untuk maju memberitakan Injil. Rasul Paulus sendiri berkata bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Sebab pemberitaan Injil ini itu kewajiban. Kewajiban apalagi sebagai seorang tua. Saya sudah tumbuh di lingkungan anak muda. Sampai sekarang sudah dewasa. Kalau saya tidak memberitakan Injil, jadi kebenaran ini seperti ini. Kalau dari awal saya menabur dengan daging, lalu saya mengakhiri dengan roh, saya selamat. Tapi dari awal saya menabur dengan daging, dari awal saya menabur dengan roh, mengakhiri dengan daging, masuk neraka. Oleh sebab itu, para pendengar dengarkan baik-baik. Kalau kita waktu muda itu kita sehat, tapi kalau sudah tua pikir ya penyakit banyak sekali, jadi lebih baik bertobat dan memberitakan Injil. Apalagi media-media sosial yang ada. Contohnya saya sudah tutup, saya bisa datang menyiarkan firman di RRI Manokwari. Pakai tenaga sisa ini supaya saya memberitakan sampai menyelesaikan perjalanan akhir saja. Nah, supaya berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan memenang kepada panggilan. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, saya katakan bahwa bersyukur saya masih sehat. Saya masih kuat untuk memberitakan ini. Oleh sebab itu, pertanyaan tadi bagaimana? Saya ulangi. Iya. Apakah ada contoh nyata perubahan komunitas karena kekuatan nilai-nilai Kristen? Contohnya ini, salam sendiri ya. Dulu saya ini sebagai pemabuk. Tidak kenal Tuhan. Tetapi teman saya kasih pembacaan buku, saya baca Alkitab. Dan saya baca itu, firman itu masuk. Firman itu yang masuk mengubah saya. Jadi sebenarnya karakter kita berubah itu bukan karena hebatnya kita, bukan. Tapi baca firman. Jadi hebat. Dialog ini saya sampaikan para pendengar. Baca firman. Karena firman itu Tuhan sendiri. Dan firman itu yang masuk ke dalam hati kita dan mengubah kita. Mazmur 16 ayat 7. Coba baca. Minta maaf. Tidak apa-apa. Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7 berbunyi, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi ketika kau baca firman, ketika kau pergi beribadah dengar firman, pulang dan tidur malam, firman ini mengajari kita.
Dan menurut saya disitulah kita bertobat sungguh-sungguh. Jadi pertanyaan tadi untuk mengubah karakter. Apa ayat tadi ulang? Tadi pertanyaan tadi. Bagaimana merubah perubahan komunitas dalam kekuatan nilai-nilai Kristen? Firman itu. Firman Firman ya. yang berubah. Orang berhikmat bagaimanapun tidak bisa. Orang bagaimana hanya firman. Karena firman itu adalah Tuhan. Dia mengubah kita. Mazmur 16 ayat itu tadi. Pada waktu malam. Dia mendidik kita. Dan saya rasakan perubahan pertobatan itu di sini. Jadi kalau orang berbuat kesalahan, jangan kita tunjuk dia. Oh, tidak boleh salah. Berdoa untuk dia supaya firman malam dia tidur firman mengubah dia. Dia bertobat. Terima kasih. Oke, siap. Nah, Bapak, ini kita berbicara tentang bagaimana nih Bapak ya, dari seperti yang tadi Bapak bilang, kalau bisa diawali dengan roh, Daging. kalau bisa diawali dengan roh dan diakhiri juga dengan roh juga. Nah, tambah itu yang mantap. luar biasa ya Tambah Bapak ya. mantap. Nah, Bapak, menurut Bapak, tantangan terbesar apa yang Bapak lihat dalam mengajak anak muda untuk melayani dan berdampak bagi lingkungan? Nah, pasti Bapak sudah melewati Ya, hal-hal yang ada di masa muda ada- Bapak yang tadi ya, Bapak yang katakan, oh saya dulu adalah seorang pemabuk dan sekarang Ya. saya bertobat dan melayani Tuhan. Nah, Bapak, ini tantangan terbesar apa yang Bapak lihat dari sudut pandang Bapak? Karena Bapak sudah melewati masa-masa muda Masa-masa. Bapak. Ya, tantangan besar. Puji Tuhan. Salam sendiri, jadi saya jangan pakai orang lain. Saya pakai diri saya sendiri. Oke. Tantangan besar itu hati. Oke. Hati nurani. Kalau hati ini dia senang untuk berubah, terus lutut ini berubah. Kalau hati itu dia tidak mau bicara sampai dengan kata-kata yang manis bagaimana, tidak bisa berubah. Jadi menurut saya, Oke. tantangan yang paling besar menjadi batu sandungan untuk orang melayani itu hati. Yesaya pasal 6 ayat saya lupa. Yesaya berkata dengan bahasa iman seperti Tuhan katakan, siapakah yang aku utus? Bisa katakan, utuslah aku. Jadi hati nurani. Oke. Hati nurani mengasihi Yesus baru memberitakan Oke. berubah. Dan itulah contoh Yesaya, Paulus, semua itu hati nurani. Oke. Jadi hari kedua ini kita ada di sini harus jaga hati, berdoa supaya Roh Kudus mengubah hati nurani menjadi hati yang baik. Dan itulah doa Rasul Paulus. Rasul Paulus ini rasul yang paling istimewa. Dia tahu seluk-beluk kebenaran ini, maka dia katakan firman Tuhan itu satu. Oke, Terima luar kasih. biasa. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Dan sobat podcast RRI Manokwari, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Kita akan melihat bagaimana sudut pandang melayani Tuhan, membangun bangsa dari lintas generasi. Karena telah hadir di studio kita narasumber kita dengan tentunya dengan lintas generasi dari yang sudah sangat senior, yang Bapak Evangelis Patwa, dan seorang pemuda, dan juga hadir juga seorang remaja yang melayani Tuhan di masa mudanya. Baik, kita akan atau saya akan bertanya ke Senas kembali. Nah, Ya. Senas, apa tantangan sebagai remaja yang aktif melayani di gereja, terutama di bidang musik? Nah, menurut Senas apa? Tantangan. Iya, Tantangannya itu ketika kita, contohnya saya ya, iya. kadang-kadang malas, Oke. badan capek itulah. Badan capek ya. Dan capek atau dia teman call, Oke. teman teman. telepon. Lah kita jalan-jalan pulang sekolah. Kita masuk sekolah. Oke. Kebetulan saya kan tidak sekolah di hari Sabtu. Jadi itu tantangannya juga. Pelajaran di hari Sabtu. Oke. Oh, jadi tantangan untuk di hari Sabat juga tidak masuk sekolah ya? Iya. Oke. Tapi bagaimana Zenas bisa menghadapi tantangan itu dan akhirnya Zenas fokus untuk tetap melayani, karena menurut informasi Zenas setiap hari Sabat selalu melayani. Iya. Oke. Bagaimana Zenas bisa
ibarat kata menyelesaikan tantangan itu atau bisa membuat tantangan itu apa ya, ibarat kata saya bisa menjawab kalau saya bisa melayani Tuhan dengan konsekuensi dengan suatu hal yang konsisten begitu walaupun tantangan itu ada. Cara saya menyelesaikannya gitu ya. Oke. Kalau untuk pembelajaran di sekolah, kalau itu sudah tutup sahabat, kita tutup sahabat itu jam 6 sore. Selesai itu pulang, saya mandi, istirahat, mandi dulu, makan, baru saya kerjakan tugas-tugas yang diberikan. Setelah selesai tutup sahabat ya. Oke. Berarti kalau itu di sekolah, kalau untuk ajakan teman-teman biasa kalau ngajak, kita jalan yuk, kita ini. Ini kalau pakai bahasa sehari-hari aja ya. Kalau teman, saya itu jalan. Aku bilang, saya tidak bisa, saya ada di gereja, ada melayani. Baru saya kirim foto lah, foto dari video. Biar dong kan lihat, sini lagi melayani. Dan video itu juga saya kirim ke wali kelas sebagai bukti kalau saya memang ke gereja. Luar biasa. Baik. Nah, ke Justi nih. Bagaimana pelayanan menurut Kak Justi nih ya? Peran pemuda nih dalam menjaga kerukunan dan persatuan di Manokwari. Di Manokwari ya. Iya. Wow, Manokwari ini besar. Manokwari ini sangat luas ya kakak. Tapi untuk kita sebagai anak muda, kalau bicara Manokwari, tentunya ada Sanggeng, ada Wosi, dan setiap tempat pun jemaatnya berbeda-beda. Tapi kalau sebagai anak muda, ini tantangan. Ya bagaimana ini sebuah tantangan ya untuk menjaga kerukunan dan persatuan ya sebagai anak muda ini. Karena belum tentu anak muda di PAM ini bisa begitu Kak. Apalagi kalau pertemuan PAM ini, wah. Kalau Kak Vero tahu anak muda kayak bagaimana, kalau dikumpul dalam satu tempat, kalau lagi memberikan saling bertukar pendapat, harus baku tawar dulu. Ya itu sudah tantangannya kalau saling bertemu dengan teman-teman dari jemaat lain, apalagi mungkin bertukar pikiran, itu tantangan di situ. Satu juga tantangan terbesar kita anak muda saat ini yaitu tadi tantangan seperti Senas tadi, rasa malas. Justi juga mengalami dan Justi mengakuinya. Ya betul, Senas dari Sabtu tantangannya harus pergi, harus bisa hari dimana harus masih ke sekolah, tapi dengan persiapan untuk ibadah dan lain sebagainya. Kalau Justi sebagai anak muda, tantangannya satu tadi rasa malas juga kadang menghantui. Yang kedua ada ajakan teman juga ini. Kayaknya ini teman ini, aduh. Tetapi itu sudah Kak Vero. Selain ini tadi sudah sempat kita bahas tantangannya era digital. Perkembangan teknologi saat ini, itu menjadi tantangan besar. Iya Bapak, tantangan terbesar karena media sosial dan hiburan online juga menjadi pengaruh buat kita anak muda. Kalau misalnya kita tidak pandai dalam kalau bahasa gaul bilang filter ya, kalau menyaring lah. Kalau kita tidak pandai dalam menyaring perkembangan teknologi, perkembangan saat ini, kita bisa juga jatuh ke dalam masalah-masalah yang ada di perkembangan digital saat ini. Dan yang berikutnya, banyak kita merasa tidak cukup gitu, kayak sudah bilang kurang bersyukur Bapak, kata anak muda zaman sekarang kayak, aduh saya rasa saya harus bisa kayak dia, tapi sebenarnya tidak perlu kayak gitu. Dengan hari ini kamu bangun pagi, kamu sudah mengucap syukur, hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Harusnya begitu. Iya, yang saya justru juga kadang, aduh saya malas segini, tapi selalu belajar. Tadi Bapak bilang mau apapun kita lakukan, kalau hati tidak siap atau hati tidak mau kita berubah, tidak akan berubah. Jadi tantangannya juga sekarang masalah hati, kesiapan hati masih kadang suka goyah kata. Masih suka goyah, tapi itu akan terus diusahakan supaya tetap teguh ya. Pasti itu kalau lihat kita bisa contoh Bapak saja. Betul. Sampai di masa tua tetap masih bisa setia untuk melayani Tuhan. Kalau Senas lagi bertahap nih, Justi lagi di tahap beratnya Justi antara Bapak dengan Senas ini. Kalau Justi tidak bergerak, Justi nggak akan ke depan. Kalau Justi tidak mengikuti perkembangan zaman, Justi tidak bisa jalan juga. Jadi beratnya saat ini Justi itu
antara Bapak dan Senas ini adalah jembatan. Iya, Ini di masa tengah-tengah iya, ya. ini lagi jembatan di mana ini sebagai buat teman-teman juga, teman-teman muda, teman-teman remaja, dan mungkin bapak, mama, dan saya yang ada di rumah, bahwa kalau bicara soal anak muda saat ini, pemuda itu adalah jembatan antara orang tua dan anak-anak. Oke. Kalau misalnya kita yang pemuda ini bingung mau kemana, kita nggak bisa sampai ke depan. Terus Oke. kita nggak bisa jadi contoh buat kita punya Adik-adik, oke. Baik. Gitu. Luar biasa. Podcast kita kali ini kita mau melihat bagaimana pandangan dan pendapat serta unek-unek dari lintas generasi. Benar sekali. Jadi saat ini Justi nih bingung nih kalau salah bicara ada adik. Adik ya. Kalau misalnya Justi nggak bisa baik-baik, Justi nggak bisa sampai ke depannya. Oke. Gitu. Justi nggak bisa sambut dan nggak bisa menjadi contoh. Aduh. Betul. Aduh. Berarti ini mundur kena. Maju ya, maju Ini- kena mundur kena ini. betul. Ini berarti masa muda yang memang periode di mana kita nih kayaknya harus lebih berhati-hati. Iya, tadi kalau kita tidak filter Kak Velo, kayak kita tidak menyaring nih yang baik Oke, kayak betul. oke, kita ada di sini kalau kita tidak menyaring baik untuk kita tidak akan baik begitu. Kalau Oke. misalnya kita tidak filter atau kita tidak saring, kita akan terima semua dan bingung mau yang mana. Oh iya benar sekali ya. Nah sebagai anak muda nih, kira-kira kan ada yang berpendapat begini Kak Justi ya. Oke, siapa tuh? Kalau pelayanan gereja Iya. gitu ya, itu tidak berkaitan dengan pembangunan bangsa. Hey, kata siapa? Menurut Kak Justi bagaimana? Nggak boleh bicara kayak gitu, tidak boleh. Oke. Sudah Justi bilang bahwa contoh saat ini Justi adalah pemuda, pembangunan negara dan pelayanan di gereja. Anak muda di gereja bisa memberikan dampak yang baik untuk Ya. pembangunan negara, pembangunan daerah. Kalau misalnya kita di Manokwari, kita menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang rajin dalam melayani. Kita bisa membangun, kita punya generasi-generasi yang ada. Kita bisa menjadi contoh-contoh yang baik Ya. buat adik-adik kita. Oke luar biasa. Itulah. Berarti ini pelayanan di gereja juga berkaitan dengan pembangunan bangsa Iya, ya. Kak Vero, karena Iya. tadi dari awal soal pembentukan Karakter ya. yang Justi tahu ya, pelajaran mau dimanapun itu selalu diingatkan bahwa pelajaran pertama kita dapat di rumah dari bapak dan mama, orang tua kita sebagai role model kita. Kalau misalnya kita baik, kita ini berarti itu pun pasti bapak mama di masa muda juga berikan yang terbaik. Makanya kita sebagai anak-anak dapat yang baik-baik. Oke. Ya, amin. Jadi Kak Vero ada yang bilang kayak begitu, Justi bilang Nunu, tidak Oh, boleh, oke. tidak boleh bicara kayak gitu karena kita anak muda, kita adalah jembatan antara masa tua, Oke. antara orang tua dan adik-adik Adik-adik kita. kita ya, yang remaja-remaja yang kecil-kecil ya. Jadi mau jalan sampai bicara begini bagaimana? Oke, Senas berikan dia punya yang terbaik. Bapak sudah menceritakan pengalaman hidup. Nah, Justi cerita apa? Saat ini Justi bingung kalau misalnya Justi tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua, Justi tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik ke depan. Oke. Terus kalau misalnya Justi tidak melakukan yang baik saat ini, Justi tidak berbagi informasi yang baik, tidak memberikan pelayanan yang baik, terus nanti Senas dengan teman-teman mau contohin Justi gimana? Itu contohnya Oke, gitu luar Kak Vero. biasa. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi pesannya untuk anak muda. Pesannya, jangan diam, bergerak, tapi bergerak sesuai aturan. Oke. Gak boleh mageran ya. Gak boleh mageran, aku kadang sih juga suka mageran. Oke. Apalagi cuacanya udah hujan, aduh mau tidur, tidak boleh Justi. Oke, terus melayani Tuhan Terus karena itu melayani. bisa membentuk karakter kita. dan tentunya pembangunan Iya. bangsa ya. Nah, terima kasih Kak Justi. Luar Wow. biasa ya. Senang ya. Senang sekali ya. Dan menurut Senas, pesan untuk teman-teman anak muda atau teman-teman remaja, Senas masih remaja, masih 15 tahun. Nah, apa sih pesan Senas untuk yang merasa kalau pelayanan gereja itu tidak berkaitan dengan pembangunan bangsa? Ini asal lumayan sama kayak Kak Justi. Iya. Karena kalau pelayanan berkaitan juga dengan pembangunan bangsa. Iya. Oke. Contohnya saya, main Iya. piano. Adik-adik yang kecil pasti kan lihat Iya, betul. dan ingin mencoba. Nah, kita berikan mereka kesempatan. Siapa tahu jika mereka sudah bisa, mereka bisa
main di contohnya Istana Negara. Amin. Nah, kan itu kan dia dari kita pertama kan. Iya. Dia bilang, wah kita berhasil nih kasih tempat dia yang terbaik. Jadi Oh, guru. Oke, memberikan contoh yang Iya. baik ya, Dari guru. bahwa pelayanan itu walaupun sederhana di gereja saja, tapi mungkin bisa membuat suatu langkah sederhana bisa membuat langkah besar bagi seseorang. Iya, begitu ya. benar kali. Pembentukan karakter bangsa tentunya. Baik. Masih di podcast RRI Net Manokwari, pastinya dengan topik yang sangat luar biasa kita kali ini, melayani Tuhan, membangun bangsa dengan beragam pendapat dan tentunya unek-unek sekali ya Iya. tadi kan. Dari lintas generasi di mana kita sudah mengetahui tadi dengan berbagai macam pertanyaan dan jawaban yang sudah kita ikuti. Nah, masih di sini bersama saya Vero, kita masih bincang-bincang ya. Nah, pertanyaan untuk Bapak Patuan nih, Ya. Bapak. Menurut Bapak nih, nilai-nilai apa dalam pelayanan yang paling relevan bagi generasi muda untuk membangun bangsa, Bapak? Nilai-nilai yang paling relevan untuk bagi generasi muda untuk membangun bangsa. Kita melihat pendapat dari senior kita Ya, ini. oke. Makasih, Pak. Iya, Bapak. Di Yohanes 8 ayat 12 berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oke. Jadi kalau kita menyampaikan firman seperti orang yang punya pengetahuan, baca firman seperti koran, baca firman seperti surat kabar, itu tidak akan mengubah. Tapi orang yang menyampaikan firman seperti memakai metode mendidik seperti Yesus. Sekarang dialog sepertinya adalah metode mendidik. Sehingga apa yang kita sampaikan itu akan mengubah karakter anak-anak muda. Sehingga mereka melihat, saya katakan jangan mabuk. Tapi kalau saya mabuk, nanti mereka bilang, guru ini pembohong. Masa dia bilang tidak mabuk, baru dia sendiri mabuk. Saya mau dengar pertanyaan tadi. Oke. Nilai-nilai yang relevan untuk pelayanan ya, nilai-nilai dalam pelayanan yang paling relevan bagi generasi muda untuk Iya. membangun bangsa. Nilai-nilainya itu pertama takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau tidak takut Tuhan pasti melakukan hal yang negatif. Tadi ini sudah banyak dibicarakan oleh cewek di sebelah saya. Oke, Kakak Justi ya. Gitu? Iya. Takut akan Tuhan. Kemudian berikut, pribadi sendiri harus berubah. Oke. Kalau pribadi kita berubah, maka Rasul Paulus dibilang, kamu adalah surat-surat Kristus yang hidup. Kita jadi, Yesus jadi contoh, kita lihat dia. Kita lagi melakukan seperti Yesus, kita juga jadi contoh bagi orang lain. Maka dari satu orang yang bertobat akan membuat banyak orang Oke. berubah. Jadi kalau Manokwari dia orang-orang berubah seperti ini, saya kira nanti tidak ada pencuri lagi. Oke. Tidak ada pencuri lagi. Tidak ada pemabuk lagi. Saya dengar miras sudah buka lagi. Gubernur dan bupati sudah kasih keluar untuk jual miras ini. Jadi kita mau di sini tapi di luar sana. Dan saya sebagai orang Papua, saya katakan bahwa Papua ini hancur karena minuman. Keluarga ceri. Suami saya tidak cocok pakai lain sampai istri pelari, suami lari. Hancur. Maka nilai yang paling utama itu takut akan Tuhan. Terus pribadi ini harus berubah.
Dengan demikian kita menyelamatkan. Tadi Nona ini saya dengar dia, aduh, penjelasannya bagus sekali. Kalau saya tidak di rumah, adik-adik mau contoh sama siapa? Oke. Jadi di dalam rumah itu harus ada penyelamat di dalam keluarga. Seperti Nona ya, saya tahu. Kalau Nona baik, adik-adik ini, kakak ini rajin beribadah, kakak ini rajin baca firman, kakak ini selalu itu mau makan diajak untuk berdoa. Dari hal-hal kecil ini akan membawa kita kepada hal. Firman Tuhan katakan, kalau engkau setia kepada hal yang kecil, maka engkau pula akan setia kepada hal yang besar. Kalau engkau tidak benar pada hal yang kecil, engkau juga tidak benar pada hal yang besar. Berarti harus kita mulai dari yang kecil, yang terlalu tinggi. Nanti total capek yang tinggi. Mulai dari yang kecil, yang kita mampu kerjakan. Oke, luar biasa sih. Terima kasih Bapak. Memulai dari hal kecil saja, jangan terlalu tinggi. Takutnya tuh terlalu bisa sampai. Betul. Baik, berikutnya Zenas. Nilai-nilai apa yang menurut Zenas yang relevan dalam membangun generasi muda untuk membangun bangsa? Nilai-nilai apa dalam pelayanan yang relevan dalam bagi anak muda untuk membangun bangsa? Kalau saya mungkin nilai-nilai yang relevan ya. Iya. Nilai yang relevan itu jangan malu untuk melayani Tuhan. Karena kebanyakan anak-anak muda kan sekarang malu tuh. Dong pikir ya yang melayani Tuhan tuh cuma pendeta saja, pendeta. Padahal Tong juga bisa melayani dengan cara yang lain. Mungkin kayak Kak Justi tadi sampaikan dengan contohnya membuat konten ya. Membuat konten banyak begini di sosmed saya banyak itu yang kayak buat konten-konten CCA gitu, cerita mas Alkitab. Nah kan itu juga kan melayani tuh dalam bidang media sosial. Kan itu era digital juga kan ya. Oke. Jadi jangan malu untuk melayani Tuhan. Jangan malu melayani. Baik, terima kasih Zenas. Nah Kak Justi, nilai-nilai yang relevan nih Kak dalam pelayanan yang apa ya, nilai-nilai apa dalam pelayanan yang paling relevan bagi generasi muda untuk membangun bangsa? Kasih ya? Iya, nilai kasih karena tadi Bapak sudah jelaskan, ada Zenas juga sudah berikan contoh. Kalau misalnya dari hati kita punya kasih sudah ada, berarti kalau di dalam Alkitab ada 9 buah roh. Ya. Nah, Iya, itu. oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau misalnya kita sebagai anak muda sudah bisa menerapkan kasih, otomatis 8 yang lainnya akan ikut. Jadi dia sudah mewakili semuanya. Kalau dari Justi itu saya sih kakak. Karena kalau kita sudah punya kasih, semua hal yang bahkan kita bilang itu tantangan besar, kita bisa melewatinya. Kita bisa atasi dengan baik. Harus pincang-pincang dulu, harus capek-capek dulu. Tapi kalau kita punya kasih dan iman serta percaya dan takut akan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, luar biasa. Dan tentunya ini dia pertanyaan terakhir nih ya. Kalau pertanyaan terakhir biasanya ini pertanyaan berbahaya. Berbahaya ini. Last but not least, sobat podcast RRI Manokwari, apa pesan untuk generasi muda Kristen agar tetap setia melayani Tuhan dan sekaligus berkontribusi bagi bangsa? Silakan Bapak Fatwa. Dari Bapak dulu. Pesan untuk generasi muda Kristen agar tetap setia melayani Tuhan dan sekaligus berkontribusi bagi bangsa. Atau ya untuk anak-anak muda ya. Sebagai orang tua saya pesan untuk semua anak-anak muda. Kalau kita sudah muntah, jangan makan muntah lagi. Akhirnya kalau sudah berubah, jangan kembali ke perbuatan dosa lagi. Supaya perjalananmu bersinar sampai kau capai puncak. Itu saja. Luar biasa. Jika melakukan satu kesalahan, jangan ulangi kesalahan itu lagi Bapak ya. Ibarat kata jangan jatuh di lubang yang sama lagi. Nah Kak Justi, pesan nih buat teman-teman anak muda untuk tetap setia melayani Tuhan sekaligus berkontribusi bagi bangsa.
Itu kembali lagi tadi jawabannya tentang bagaimana kita sebagai anak muda tetaplah berakar pada iman ya. Oke. Katanya iman, namun jangan biarkan itu menjadi sebagai bentuk kayak satu ritual, tapi jadikanlah itu sebagai cahaya dan dalam bentuk tindakan, baik kita di lingkungan rumah, pertemanan, atau sekolah, bahkan di dunia pekerjaan. Oke. Jadi teman-teman muda dimanapun berada saat ini, tekun itu harus perkuat atau mari beriman kepada Tuhan supaya kita bisa menjalankan pesan dan kasih dan bisa memperoleh semua dari 9 buah roh yang sudah kita pelajari. Amin. Oke, luar biasa. Nah, yang terakhir nih, karena Ade Senas yang paling kecil ya, paling remaja ya. Jadi pesan untuk teman-temannya Ade Senas yang usia-usia remaja ini, supaya tetap setia melayani Tuhan dan sekaligus berkontribusi bagi bangsa. Apa pesannya? Jadi pesan saya itu jangan pedulikan kata orang lain tentang kau, dan terus engkau melayani Tuhan. Jika engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi kepada engkau. Luar biasa. Oke, dan tentunya Sobat Podcast RRI Net Manokwari, satu topik kita kali ini mengingatkan kita bagaimana jika kita melayani Tuhan dari usia kita masih remaja ataupun sekarang kita ada di tahap dewasa, ataupun mungkin di usia kita yang sudah tidak muda lagi, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tentunya melayani Tuhan sangat berkontribusi bagi bangsa kita dengan membentuk karakter anak bangsa yang tentunya takut akan Tuhan, akan membangun bangsa kita menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan pastinya akan terus diberkati. Terima kasih, saya Feren bertugas untuk podcast kali ini. Kita undur diri, sampai jumpa dalam podcast RRI Net Manokwari lain waktu dengan topik-topik yang menarik.